Ya, kecewa deh guys. Tadi padahal udah ada perwakilan dari tiap pendukung, tapi akhirnya pada mengundurkan diri. Jadi mereka akhirnya mengurungkan niat untuk dipertemukan di dalam satu panggung. Sayang ya, padahal daripada ribut-ribut gitu. Ini gua nggak ngomong semua netizen ya, tapi beberapa dari netizen-netizen oknum sih kalau gue bilang ya. Yang akhirnya mereka jadinya fitnah-fitnah orang gara-gara urusan orang lain. Orang lain yang nggak ada salah jadi ikutan kena gitu. Mendingan dikasih panggung kan. Jadi karena pada memutuskan mundur, jadi ini gue tarik lagi lah. Kalau memang nanti ada, nah dia mau kabarin ya, tapi serius. Bentar lagi mau putusan, kita nggak tahu apapun putusannya. Tapi buat aku dan buat seluruh keluarga besar, kakak-kakakku yang lainnya juga gitu ya, orang yang pernah ada di lingkungan kami, mereka akan terus menjadi orang-orang terdekat, terutama Ciwenda. Ciwenda ini adalah sosok ibu, di mana ibu yang melahirkan, juga mengandung, merawat, sampai sekarang ponakan-keponakan yang dimana itu adalah darah daging. Mungkin pernah jadi mantan cici ipar, tapi dia akan tetap selalu menjadi ibu dari ponakan-ponakan aku. Nama teman yang mengecewakan Kak Ruben Onsu. Inisial aja lah ya. Oke. M. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Apakah pekerjaannya presenter? Yes. Alasannya kenapa? Kecewa. Apa yang membuat kecewa? Dia tahu kok. Nih, gue tanya sama lo, Men. Pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Ini boleh cerita gak? Boleh ya? Apa-apa nih? Yang waktu dulu boleh cerita gak? Waktu dulu yang mana lagi? Kamel. Kan awal-awal. Awal-awal aku, yang Kamel chat. Ini aku nanya ya. Ya, jadi awal-awal tapi kan itu, tanya deh mulai. Ya oke tanya Boleh. ya. Kan Gio nge-gym bareng aku. Terus gue lihat, nih cowok bujang, ganteng. Nah Wenda kan udah gak ada siapa-siapa. Terus gue gojrok-gojrokin dong nih berdua. Wen ada cowok ganteng dah kata gue. Nah tapi setelah itu kan udah gue lepas tuh lo berdua. Bareng terus ya udah. Baru pertama kali ketemu. Bye-bye. Iya. Pertama kali ketemu di situ. Pertama kali ketemu tapi udah kayak gitu nggak pernah kontak juga. Pertama kali ketemu begitu ngelihat sosoknya gimana Bunda? Lo ada perasaan demen gak awal jujur Wen? Kan ada Aduh, love at the first mohon sight. maaf ya kalau misalnya ini nonton, tapi ini udah pernah kok aku ngomong di live ya. Ya. Ya biasa aja emang, ya udah kakak beradik, siblings yang ganteng gitu aja. Aunya bilang kayak. Aku ngeliat podcastnya si RO kemarin yang katanya dia tuh kurang respect atau kurang suka sama presenter yang inisialnya M. Ya gue sih nggak tahu ya si M ini saha etata ya, aku tuh nggak tahu. Nah terus di sini itu ini kebetulan ada si Melani gitu kan, ya aku ngeliat di podcastnya dia juga itu yang ngundang si S sama si Seo gitu kan. Kayaknya dia dukung banget gitu loh. Kayaknya dia tuh happy banget sama hubungan orang ini. Kayaknya ada merasa puas tersendiri gitu loh. Nggak ngerti kenapa gitu kan. Aku juga pusing. Tapi yang paling aku sorot di sini guys adalah reaksinya Onyo. Ya kan ketika si Endah bilang itu, itu sih belum jadian pas live barang itu. Onyo bilang, hah? Gitu kata si Onyo. Jadi itu apa namanya itu, ekspresi itu yang bikin aku bertanya-tanya ya, 5 tuh tanda tanya di kepala aku, bahkan 10. Hah? Kayak gitu. Kenapa Onyo bisa gitu? Sementara saat itu tuh si Onyo tuh masih tinggal sama si Endah gitu kan. Hah? Kata si Onyo. Itu yang bikin aku state video ini ya kan. Tapi kalau masalah omongannya RO, dia kurang suka gitu kan, kurang respect sama presenter yang inisialnya M. Aku tuh juga nggak tahu kenapa alasannya, belum aku cari tahu ya. Ya aku gabungkan sama video ini ya karena aku ini ngelihat ekspresinya Onyo gitu kan, yang kayak gimana gitu kan, kayak dia mau ngomong secara nggak langsung, mereka itu bohong gitu loh. Ada apa-apa sih kayak gitu. Ada yang sama nggak perasaannya sama aku guys? Jejak backpacker, data klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Di bawah Fitri itu. Gak perlu. Untuk Fitri nama samaran, Mamski sarankan sekarang fokus sama kesehatan dan keselamatan kamu, suami dan anak-anak. Kamu tidak pernah sebut nama, bahkan tidak sebut inisial. Jadi gak usah kepancing oleh siapapun yang mau coba untuk bikin lagi berita apa yang mau di-up, udah gak perlu. Cukup dengan sekali menceritakan pengalaman pribadimu. Dan saya udah dengar langsung lagi dari kamu bukan menghafal skrip, karena kita ngobrol 1 jam lebih ya, Fitri.
Jadi saya percaya sama kamu, lillahi ta'ala saya percaya sama kamu. Dan yang kedua, kamu klarifikasi untuk masalah sakitmu itu. Yang kamu udah tunjukkan saya semua foto dan segala macam, saya percaya sama kamu. Tidak pedulikan, tidak usah dipedulikan. Tidak usah dipedulikan, orang mau ngomong apa, sudah selesai semua, sudah terbuka semua. Yang penting pesan-pesan yang kamu sampaikan ke kita bukan tentang siapa orangnya, karena memang tidak ada yang tahu siapa orang itu. Kan kamu gak sebut nama, gak ada inisial. Tapi dampaknya supaya kita bisa lebih meningkatkan iman kita, ketebalan iman kita. Hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih banyak lagi berdoa, bersedekah, berzikir. Seandainya orang yang terdekat kita yang kita pikir baik, padahal ternyata dia main-main begituan. Terima kasih banyak untuk kamu, Fitri nama samaran, kamu sudah lakukan yang terbaik. Aku berterima kasih. Dan pasti semua yang mendengarkan cerita kamu itu bisa mengambil pelajaran yang positif. Oke, sorry banget ya, PM, ya, DS, tutup buku lah. Udah, case close. Sore tadi ya saya lihat ada VT-nya Cici SW lewat di TikTok saya ya. Dan saya lihat ini VT terbaru deh ya. Karena di situ juga saya lihat ada pacarnya, ada anaknya Thalia dan ponakannya yang perempuan ya. Dan saya lihat di VT ini sepertinya CSW kayaknya marah banget deh ya. Dari mukanya kayak nggak ngenakin banget gitu ya. Muka judes ya. Dari matanya, dari gestur tubuhnya ya, dari ucapannya. Atas VT yang telah dilakukan oleh anaknya Thalia saat live ya. Yang saat itu kan Thalia ada mengeluarkan kata-kata yang kurang enak ya. Mungkin karena CSW itu ada mendengar komen-komen yang masuk di live-nya ya. Jadi dia memberikan bantahan atau mungkin mau mencari pembenaran ya. Sampai juga pacarnya ikut-ikut campur ngomong ya. Di sini juga saya kurang enak banget ngeliat pacarnya ikut-ikut campur ya. Karena kan itu bukan bapak anak-anaknya ya. Jadi menurut saya nggak usah ikut-ikut campur tuh pacarnya tuh ya. Mendingan diem gitu ya. Diem aja. Itu tambah membuat luka hatinya kok Ruben loh ya. CSW janganlah kayak gitu ya kan. Jagalah perasaan mantan suamimu itu ya, jangan terus-terusan bikin seperti ini ya. Dan udah itu ngajarin anak kamu, bukan ngajarin sih ya, tadi yang saya lihat seperti kayak memberikan pertanyaan dan anakmu menjawab ya, sampai anakmu pun akhirnya mengeluarkan kata-kata gak usah ikut campur deh sama urusan anak orang lain. Nah itu kan juga gak pantas loh ya kan. Nanti takutnya semakin dia dewasa, di dirinya itu akhirnya timbul jiwa perlawanan ya. Itu kurang bagus loh ya. Nggak boleh seperti itu ya CSW ya. Nggak usah lagi lah membuat klarifikasi yang seperti ini ya. Itu membuat suasana menjadi tambah panas lagi ya. Jadi nggak udah-udah nih masalah ya. Jadi saya juga minta maaf ya membuat VT seperti ini ya. Karena saya selalu memberikan VT itu hal-hal yang baik ya. Bukan untuk selalu ikut campur urusan kamu. Enggak banget ya. Cuma di sini yang saya tekankan, tolonglah jaga perasaan daripada mantan suamimu, ayah dari anak-anakmu ya. Oke ya CSW ya. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, bye-bye. Oke, ini ada pernyataan yang kontroversi lagi dari adiknya Ruben Onsu. Jordi Onsu jadi sorotan usai pernyataannya viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa dirinya ikut andil membeli rumah tersebut. Bahkan ada pembayaran yang memakai dana kantornya. Klarifikasi ini pun memicu pro dan kontra dari netizen. Jadi menurut kalian, Ruben dibeliin Jordi rumah tersebut atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Jadi si Jordi Onsu setiap kali live ya, itu netizen semuanya pada kirim emot yang banyak dan mengatakan, ada yang mengatakan boykot lah, ada yang mengatakan inilah, itulah, pokoknya banyak banget deh ya. Karena gara-gara si Jordi ini waktu itu menantang netizen. Katanya ya, info yang beredar, tidak butuh netizen atau apalah begitu guys ya. Nah, kalau netizen Indonesia udah ditantang begini, ya teman-teman udah tau lah resikonya seperti apa ya kan. Nih, posisi dia lagi live, tapi komentarnya itu emot semua guys ya. Gue yakin banget nih hati orang kesel banget nih. Lihat aja mukanya tuh ya. Nah makanya ya teman-teman ya, apalagi kalian orang-orang yang istilahnya tuh
ya artis ya. Untuk mengatakan sesuatu itu mesti hati-hati cuy ya. Karena sekarang media sosial itu liar banget cuy ya. Salah ngomong aja, no, boykot lah, apalah segala macam ya. Jadi ini suatu pembelajaran buat kita. Agar kita kalau ngomong itu mesti hati-hati cuy. Nggak ada netizen, nggak ada artis. Nggak ada netizen, artis nggak bisa naik. Kan gitu ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Biar ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Sehat-sehat buat kalian semua. I love you. Mwah.